Selamat malam kepada dosen untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Selamat malam, Pak. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan prototipe dari rancangan smartphone yang akan saya rilis. Mohon saya izin share screen. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nama saya Endrikwi Justinson. Nomor induk mahasiswa saya 520-2007. Saya dari angkatan mahasiswa Teknik Informatika tahun ajaran tahun angkatan 2020. Nah, mungkin saya akan langsung saja memperkenalkan prototipe dari desain smartphone Magneto S 2023 powered by Apple. Jadi Magneto S 2023 ini adalah smartphone terbaru yang rilisnya itu di tahun yang baru juga 2023, seri 2023, dan kemudian ini disupport dan juga berkolaborasi powernya dari Apple. Nah, kita tahu Apple itu adalah suatu perusahaan smartphone, baik juga MacBook. Nah, itu di pasaran sangatlah terkenal karena adanya beberapa fitur yang terkenal juga di kalangan masyarakat. Nah, kebetulan saya sendiri tidak memakai iPhone. Saya pernah memakai iPhone, tetapi saya kesusahan dengan iCloud-nya, sistem iCloud-nya. Jadi saat ini saya hanya memakai smartphone, yaitu Oppo A5 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan Magneto saya ini, Magneto S 2023, yang dimana kita bisa lihat di tampilan bagian depannya, karena kalau orang beli barang itu selalu melihat yang di depannya dulu, kemudian melihat belakangnya, dan kemudian melihat fitur-fiturnya. Nah, saya akan memperlihatkan, atau mungkin di sini langsung sudah bisa kelihatan tampilan depan dari Magneto S 2023. Nah, mungkin saya akan memperbesar sedikit supaya bisa kentara. Oh, ini nggak bisa digeser ya. Ya udahlah, seperti inilah. Seperti ini tampilan dari Magneto S 2023 untuk tampak depannya. Kita fokusnya ke tampak depan saja yang di sebelah kiri. Nah, di bagian tampak depan seperti biasa, handphone pada umumnya berbentuknya kotak persegi panjang. Nah, kebetulan di Magneto S 2023 ini mengambil konsep smartphone Android pada umumnya. Jadi untuk S 2023 Magneto ini walaupun powered by Apple, tetapi dia mengambil konsep dari Samsung. Samsung kita tahunya ada Samsung Edge yang mana layarnya itu, nah ini layar, itu ada ke samping sini, Edge, bentuknya Edge gitu. Nah, Magneto S 2023 ini mengambil konsep seperti itu. Layarnya Edge. Nah, kemudian fitur-fiturnya ya seperti biasa, tapi ada beberapa di Magneto S 2023 ini saya bisa membilangnya sudah lengkap. Seluruh spesifikasinya akan saya jabarkan. Tetapi kita fokus dulu di bagian tampak depannya. Jadi tampak depannya seperti biasa, memakai Gorilla Glass bisa, memakai tempered glass juga bisa untuk anti gorinsnya. Nah, kemudian untuk di bagian belakang HP, kita fokusnya ke bagian belakang HP di sebelah kanan. Itu seperti biasanya handphone pada umumnya, tetapi dia juga mengikut konsep dari handphone Samsung.
yang mana ada keluaran dari Samsung itu memiliki apa ya, seperti garis line gitu di sebelah kiri handphone. Nah, mengambil konsep seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa, apalagi para kaum hawa itu menyukai yang namanya fotografi. Ada juga kaum Adam, kaum lelaki, pria-pria itu menyukai fotografi, tetapi khususnya untuk penggemar fotografi atau selfie-selfie seperti itu, kebanyakan kaum hawa atau perempuan. Nah, di Magneto S 2023 ini kita bisa lihat langsung saja ada 4 kamera dan di bagian depan juga ada 1 kamera. Nah, untuk tampak belakangnya seperti itu, hanya biasa saja, tidak ada yang istimewa sama sekali. Kemudian ditampak untuk sebelah kanan, sebelah kirinya, itu kita bisa lihat yang di tengah. Saya perbesar sedikit. Nah, di tampilan untuk yang kiri sama yang kanan, saya bahas mungkin yang sebelah kanan dulu. Seperti biasa, ada power button. Nah, kemudian ada fitur baru atau spesifikasi baru, yaitu speaker. Jadi mungkin kalau handphone pada umumnya tidak ada speaker di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, di handphone Magneto ini itu sudah dilengkapi dengan speaker. Jadi di handphone ini Anda sudah bisa fotografi, sudah pasti. Kemudian Anda untuk menonton film-film itu enak. Karena kalau orang menonton video atau film baik di Netflix ataupun di Disney Hotstar ataupun sebagainya, itu orang mencari yang pertama yaitu visual, kemudian audio. Nah, apalagi film horor. Film horor tanpa audio itu bukan film horor jadinya. Nah, makanya di Magneto S 2023 ini saya melengkapi dengan fitur yang sangatlah lengkap, baik dari speaker dan lain-lainnya. Nah, untuk di sebelah kanan sendiri ada power button, kemudian ada speaker, kemudian di sebelah kiri handphone seperti biasa ada SIM card hole, kemudian ada high volume dan low volume, kemudian ada speaker lagi. Speakernya ini ada 3 lubang, jadi tampilannya itu ada 3 gitu loh, seperti kayak gini di tampilan. Nah, kemudian saya akan bahas untuk yang di bawah ya, di bawah handphone. Di bawah handphone itu ada audio jack 3,5 mm. Itu seperti biasanya untuk audio jack. Rata-rata juga earphone itu memakai 3,5, dan tentunya di handphone ini sudah dilengkapi juga dengan Bluetooth sebagai macamnya juga. Kemudian seperti biasa ada speaker. Nah, kalau di handphone Oppo itu saya nggak tahu itu speaker atau apa ya. Kayaknya speaker juga tapi 1 gitu. Nah, kalau saya punya ini di Magneto ini ada 2 speakernya. Nah, kemudian ada Type-C, USB charge, kemudian ada speaker lagi, lubang speaker. Nah, di bagian atas ada speaker bar yang saya taruh di bagian atas. Jadi lebih nendang suaranya, bassnya itu lebih enak. Nah, kemudian di height dan width. Height itu adalah tingginya, ketinggian dari handphone tersebut. Nah, ketinggian dari handphone itu saya melihat research, kebanyakan tinggi handphone itu memakai inci, bukan senti, inci. Jadi saya convert dari sentimeter ke inci. Nah, saya dapatnya untuk ketinggiannya itu handphone adalah 5,11 inci. Kemudian untuk lebarnya sendiri itu 3,14 inci. Ya. Kemudian di kamera depan ada 24 megapiksel dengan f strip 2.1. Nah, saya mau jelaskan lagi. f.21 ini apa? Oke. Nah, f per titik gitu ya. Apa yang dimaksud oleh aperture dalam kamera? Nah, dalam sertifikasi
kamera, termasuk dalam kamera handphone tentunya, kita sering menjumpai dengan kata-kata yang diikuti f per 2.0 atau 4.0 dan sebagiannya lagi. Nah, aperture itu adalah lubang bukaan di mulut lensa di mana cahaya akan masuk ketika kita ini mengambil gambar. Jadi artinya bahwa aperture menentukan seberapa besar cahaya yang akan masuk dan dibutuhkan dalam setiap pengambilan gambar. Nah, kemudian di kamera depan yang dimiliki oleh Magneto S 2023 ini, aperture-nya itu 2.1. Oke. Jadi semakin kecil angka yang tertulis dalam f per titik-titik angka, artinya semakin besar aperture-nya. Sebagai contoh, lensa dengan aperture maksimal f per 1.4 akan menangkap gambar lebih cepat, memungkinkan untuk memotret dalam pencahayaan rendah tanpa menggunakan lampu flash. Nah, untuk skala-skala normal aperture itu ada yang terkecil yaitu f-1, kemudian ada f-1/4, kemudian dan sebagainya lah. Dan yang paling tinggi itu f per 32. Nah, untuk saya sendiri ini memakai aperture normal rata-rata 2.1. Nah, f.2.1 ini kebanyakan bisa kita jumpai di handphone Oppo, kemudian ada di Samsung, ada di Vivo. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi, saya memakai di sini layarnya bukan IPC, bukan LED, tetapi saya memakainya Super Retina XDR. Super Retina XDR ini sangatlah familiar di kalangan orang yang memakai produk dari Apple. Karena Super Retina XDR ini hanya ada di iPhone, di produk Apple. Nah, layar Super Retina ini ada di iPhone X, iPhone XX, dan sebagainya. Jadi ada di layar-layar pada iPhone yang keluaran terbaru. Nah, kenapa saya memakai Super Retina XDR? Kenapa bukan yang lain? Karena rentan dinamisnya ini sangat tinggi. Jadi rentan dinamis tinggi ini kalau di dalam bahasa familiar yaitu HDR, ya HDR, HDR, yang mampu menampilkan area gelap dan terang yang luas pada foto dan video. Nah, ini salah satunya kenapa saya memakai Super Retina. Kemudian adanya teknologi OLED. Mohon maaf. Jadi OLED itu adalah kepanjangan dari Organic Light Emitting Diode. Ya. Jadi yang mana layar Super Retina dan Super Retina XDR ini menggunakan teknologi OLED. Oke. Jadi dia memakai teknologi OLED. Teknologi OLED ini menghasilkan rasio kontras yang sangat tinggi dan resolusi yang sangat tinggi tentunya. Jadi kalau kita memakai handphone itu enak, ada eye catching-nya lah. Karena saya itu kalau menggambar desain atau membuat sesuatu, saya mencari orang itu melihat barang saya ini, desain saya ini eye catching. Enak dilihat, enak dipandang. Nah, seperti itulah kenapa saya menggunakan Super Retina XDR. Nah, untuk Super Retina XDR sendiri yang saya gunakan adalah Super Retina terbaru. Ya, Super Retina terbaru keluaran dari Apple. Super Retina XDR 6.1. Nah, kemudian saya memakai sistem operasi OS. Seperti yang kita ketahui, OS itu hanya ada di Apple, produk-produk Apple. Saya memakainya di sini, walaupun memang mengambil konsepnya itu collaboration antara Android dengan Apple. Nah, saya memakai tetap sistem operasi dari OS. OS yang saya pakai adalah OS 13 MUI 3.0. UI ini adalah user interface dari sistem operasinya sendiri. Nah, kemudian handphone ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang sangat mudah kita jumpai, yaitu adalah waterproof. Karena rata-rata ini kita khawatir biasanya. Kita khawatir apa? Kalau handphone kita tiba-tiba jatuh di dalam air,
biasanya kan mati sendiri. Nah, di handphone Magneto ini ada fitur yang namanya waterproof. Di mana fitur waterproof-nya ini sangatlah bagus. Ya, kenapa saya katakan bagus? Karena ketika handphone kita jatuh ke dalam air, jatuhnya ke dalam air, HP itu tidak akan mati. Anda masih bisa gunakan. Anda masih bisa gunakan seperti biasanya. Tidak akan mati. Tidak akan mati karena kita sudah memperbarui fiturnya. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Kemudian di speakernya, saya tadi lupa bahas, speaker yang saya gunakan ini ada 2 jenis. Untuk speaker lubang, saya memakai speaker Razor 3.0, 3.0. Kemudian speaker yang untuk di sebelah kanan itu, strip, saya memakai speaker dari Dolby 4.0. Ya, jadi speaker keluaran Dolby yang terbaru. Nah, kemudian di tampak belakang. Kita langsung ke kamera saja ya. Nah, di kamera belakang itu ada yang paling atas adalah kamera untuk wide. Saya memakai di situ 50 megapiksel karena rata-rata itu orang suka mencari yang megapikselnya itu sangat tinggi ya. Untuk kecerahannya juga ada gitu. Tampilannya enak dilihat untuk hasil fotonya. Kemudian ada juga 48 megapiksel untuk telefoto. Kemudian 24 piksel untuk ultra wide dan kemudian 40 megapiksel untuk monokrom ya. Jadi ada 4 kamera dan ini bukan kaleng-kaleng dan juga bukan fiktif ya. Karena ada yang mengatakan bahwa keluaran iPhone itu yang saat ini ada di pasaran biji-biji mata-matanya itu palsu. Nah, untuk di saya sendiri tidak ya. Untuk di Magneto sendiri, keluaran Magneto sendiri itu tidak ya. Saya bisa pastikan tidak. Kemudian seperti biasa ada LED flash ya, ada LED flash yang saya taruh di bawahnya. Kemudian untuk RAM dan ROM, RAM-nya sendiri 8 GB. Kemudian ROM-nya ini sangat besar. 512 GB. Karena rata-rata orang biasanya menyimpan file, menyimpan foto, menyimpan video, dan sebagainya macamnya di HP. Karena lebih gampang sistemnya. Nah, kemudian memakai sistem GPU itu Snapdragon, bukan GPU ya. Saya lupa namanya apa ya. Snapdragon itu termasuk di apa ya Snapdragon? Ya, mohon maaf ya, saya coba cari dulu ya. Karena saya lupa sendiri. Snapdragon itu termasuk apa ya? Oh, chipset. Ya, chip. Jadi chipset yang saya gunakan di sini adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi ini Snapdragon yang terbaru. Jadi di mana kalau kita main game itu rata-rata orang carinya kalau HP itu Snapdragon gitu. Karena sudah terkenal. Kemudian baterainya ini memakai baterai yang 8600 mAh 18. Jadi lama, bisa tahan lama HP-nya karena kebanyakan handphone standar itu 5000, sedangkan di Magneto sendiri itu 8600. Kemudian saya memakai sistem 50 watt Airvox. Airvox ini adalah supercharging ya, supercharging. Jadi ketika kita memakai 50 watt untuk Airvox-nya sendiri, handphone ini kalau mengecharge itu hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 30 menit, 30 sampai 36 menit untuk ngecharge sampai 100% dari angka 0 ya, dari angka 0. Kemudian sudah dilengkapi fitur NFC. Jadi ketika kita ada kartu kredit, ketika kita mau ngecek saldo, itu tinggal bisa di-tap di belakang kartu. Nah, kemudian saya memakai di sini CPU dari Exynos MediaTek Dimensity yang 1200 ya. Kemudian ini juga sudah waterproof di bagian belakangnya, jadi aman ya. Handphone ini sangat aman. Saya bisa jamin sangat aman karena depan belakang itu ada fitur waterproof ya, dengan sangat canggih. Kemudian untuk GPU-nya sendiri, Graphical Processing Unit, jadi beda ya GPU sama CPU. Kalau CPU itu Central Processing Unit, kalau GPU itu Graphical Processing Unit.
kita bisa ketahui sendiri dari namanya graphical, berarti grafiknya, tingkat grafiknya. Ini sendiri ada pada saat kita rendering 2D dengan 3D, ya. Jadi kalau kita mau rendering video, kita mau rendering foto, ataupun game tentunya itu memakai GPU, Graphical Processing Unit. Nah, di sini saya menggunakan dari Adreno 600 series. Ya. Kemudian ini sudah dilengkapi fingerprint. Fingerprintnya di Magneto sendiri ini sangat berbeda. Kenapa akan sangat berbeda? Karena kita bisa lihat saja di tampak belakangnya itu tidak ada lubang untuk kita fingerprint. Kenapa? Kenapa seperti itu? Saya ingin desainnya berbeda. Saya ingin tampak belakangnya itu berbeda. Betul-betul polos, hanya ada lubang kamera dan bukan LED flash. Nah, di mana fingerprintnya? Di seluruh sistem ini ada fingerprint, ada sistem fingerprint. Jadi kalau kita ngetap di sini, mau ngetap di sini, mau ngetap di sini, itu kebaca fingerprintnya. Ya, jadi kebaca. Mau Anda menggunakan, sekalipun Anda mau menggunakan hard case atau soft case, itu tetap akan kebaca karena kita memiliki sistem yang sangat canggih tentunya. Ya, sistem canggih. Oke, sistem canggih dan keamanan ekstra. Karena kita tap-nya itu di belakang. Oke. Nah, mungkin itu saja dari sistem spesifikasi yang dimiliki oleh Magneto S2023 powered by Apple yang saya bisa jelaskan pada hari ini. Untuk harganya saya belum tahu karena semoga nantinya setelah saya sukses baru saya bisa handphone ini bisa ada di pasaran. Kalau saya tidak sukses, maka handphone ini tidak ada di pasaran. Oke, jadi sekian, terima kasih. Semoga apa yang telah saya paparkan materi pada kesempatan hari ini, desain saya pada malam hari ini, semoga pada saat saya sukses nantinya, saya bisa menciptakan apa yang saya sudah desain tersebut. Apa yang saya sudah kreasikan, apa ide saya ini. Saya sudah bisa tentukan dan saya sudah bisa ciptakan. Karena proses untuk menggambar ini sangatlah susah. Saya sendiri angkat tangan. Saya kemarin hari Minggu baru bisa kerjakan. Walaupun itu saya hanya melihat gambaran yang dikirim oleh teman-teman di grup. Saya baru melihat sekilas, waduh, susah amat. Gitu loh. Susah. Menggambar itu susah karena saya sendiri bukan orang yang suka menggambar. Itu pun saya coba di kertas lebar. Itu pun amburadul. Tetapi dengan niat saya supaya desain saya ini bagus, maka saya buatlah rancangan atau prototipe dari Magneto sendiri. Dan itu pun ada beberapa miss. Jadi lebarnya itu tidak sesuai dengan saya harapkan pertama sekali. Kemudian tingginya itu sudah sesuai, tapi ada beberapa lah seperti itu. Nah, semoga nantinya ketika saya sukses, saya bisa menciptakan Magneto ini, tetapi dengan desain yang sangat bagus. Mungkin lebih bagus dari desain saya pertama kali ini. Karena saya masih butuh yang namanya tahap proses belajar. Jadi semoga pada malam hari ini Bapak atau Ibu yang menonton bisa terpukau atau bisa menikmati video paparan saya pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya Enrico Justinson, saya mohon pamit undur diri. Sampai jumpa, salam gado-gado, salam 5 agama. Terima kasih.